Excel spreadsheet, browse. Setelah itu kita pilih datanya, yaitu ini, lalu klik open. Kemudian kita import fish row as variable name, lalu oke. Kemudian ini seperti ini muncul tampilannya. Lalu kita ke comment, zoom, lalu masukkan semua modelnya. Setelah itu enter. Kemudian track, kita masukkan mulai dari model yang pertama, yaitu dalam kurung awareness, kemudian edu, kemudian explain, org, dan info climate, kemudian tutup kurung. Selanjutnya buka kurung, kita ke risk perception, lalu ke edu, explain, org, info climate, lalu tutup kurung. Kemudian risk aversion, lalu awareness dan risk perception, lalu tutup kurung. Dan kemudian buka kurung, risk aversion, lalu edu, explain, org, dan info climate, kemudian tutup kurung, lalu enter. Seperti ini tampilannya. Dan yang kemudian itu regress. Tampilannya itu kemudian kita tulis yang model pertama. Yang model pertama itu kan tadi awareness, lalu edu, lalu exp, org, dan info climate. Kemudian enter. Seperti ini tampilan dari regressnya. Yang kemudian setelah regress kita viv, kemudian enter. Ini tampilan dari vivnya, VIF. Yang kemudian predict E1 spasi resit, lalu enter. Seperti ini predictnya. Dan yang kemudian head test E1, enter. Kemudian swift E1, enter. Yang kemudian regress model yang kedua itu ada risk perception, edu, lalu exp, dan org, kemudian info climate. Klik enter. Ini yang kedua, regress yang kedua. Terus yang ke selanjutnya kita viv, enter. Terus ke predict E2, spasi resit, enter. Setelah itu head test E2, enter. Swift E2, enter. Ini tampilan dari viv, predict, head test, dan swift E2. Dan kemudian regress yang model ketiga itu ada risk aversion, awareness, lalu risk perception, kemudian enter. Setelah itu viv, enter. Setelah itu predict E3, resit, ini spasi ya, jangan lupa. Kemudian enter. Setelah itu head test E3, enter. Setelah itu swift E3, enter. Seperti ini untuk tampilannya, tabel viv, predict, head test, dan swift E3. Dan kemudian regress yang keempat, regress. Setelah itu masukkan yang risk version, edu, explain, org, dan info climate, lalu enter. Seperti ini tampilan regress yang keempat. Kemudian viv,
enter. Setelah itu predict E4 koma spasi resit enter. Setelah itu headers E4 enter. Setelah itu sweep E4 enter. Dan ini untuk tampilan Swift, predict, headers, dan sweep E4. Kemudian gambarnya atau diagram-diagramnya atau panas-panasnya itu kita statistik SEM, lalu model building, kita tunggu sebentar, lalu seperti ini tampilannya. Dan untuk kotaknya itu kita klik yang ini, kita taruh sebelah sini, lalu sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, lalu ini kotak yang ke sebelah 2, yang ini, dan yang sebelah sini itu di sini. Lalu untuk kasih panahnya itu kita klik ini, touching dulu, kemudian ini kita ke sini, ini lalu ini, setelah itu ini, kemudian ini, ini, lalu yang terakhir ini. Setelah itu kalau mau memberi nama-namanya itu kita klik send, klik send, terus habis itu variabel kita masukkan yang pertama itu edu, yang di sini exp, terus yang di sini org, terus yang di sini info climate, terus yang di sini awareness, terus yang di sini risk perception, terus yang di sini risk version. Setelah itu sudah seperti ini tampilannya. Dan untuk memberi angka-angkanya atau bilangannya kita klik estimate, lalu tinggal klik OK saja. Tampilan angka-angkanya seperti ini tampilannya. Saya Fatimah Zahro. Di sini saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Di sini saya akan menginterpretasikan hasilnya. Di sini hasil tabel regresi, interpretasinya yaitu R-square nilai sebesar 0,0836 menunjukkan bahwa model regresi ini hanya dapat menjelaskan 8,36% dari variasi dalam variabel awareness. Artinya model ini memiliki kemampuan prediksi yang rendah. Dan selanjutnya nilai adjusted R-square sebesar 0,0493 menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang lebih rendah lagi setelah mempertimbangkan jumlah variabel prediktor dalam model. Dan nilai F sebesar 2,44 dengan p-value 0,0514 menunjukkan bahwa model regresi ini secara keseluruhan tidak signifikan secara statistik. Artinya tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa variabel prediktor secara bersama-sama dan memprediksi variabel awareness. Dan nilai koefisien yaitu nilai regresinya adalah 0,000977 dengan p-value 0,985. Ini menunjukkan variabel awareness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model regresi. Nilai koefisien regresi untuk variabel itu adalah 0,008777 dengan p-value 0,885. Ini menunjukkan bahwa variabel itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model regresi. Dan nilai koefisien untuk variabel xp adalah
0,11365 dengan p-value 0,211. Ini menunjukkan bahwa variabel exp tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model regresi. Dan nilai ORG adalah 0,156683 dengan p-value 0,119. Ini menunjukkan bahwa variabel ORG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model regresi. Dan ini koefisien infolimit adalah 2,046724 dengan p-value 0,030. Ini menunjukkan bahwa variabel infolimit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model regresi. Lalu yang FIF yaitu berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata VIF atau variance inflation factor adalah sebesar 1,09. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata VIF berada di bawah angka 10 yang merupakan ambang batas untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Dengan demikian model ini tidak menunjukkan indikasi adanya multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut lolos uji multikolinearitas. Dan selanjutnya berdasarkan tabel di atas, nilai head testnya itu diketahui bahwa nilai prop yang dihasilkan adalah 0,000. Nilai ini menunjukkan bahwa prop lebih kecil dari tingkat signifikan standar yaitu 0,05 atau 5%. Dengan demikian hasil ini mengindikasikan adanya heteroskedasitas dalam model yang diuji, atau dengan kata lain model tersebut tidak lolos uji heteroskedasitas. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang tidak konstan dalam sisa atau residual model, yang berarti varians dari galat model berubah-ubah dan tidak seragam sepanjang rentang data. Selanjutnya yang Swillig L yaitu interpretasinya p-value 0,00067 lebih kecil dari tingkat signifikansi A biasanya 0,05, maka kita tolak hipotesis 0. Ini berarti terdapat bukti kuat untuk menolak asumsi normalitas data. Dengan kata lain, data menunjukkan bahwa residual dari model regresi tidak berdistribusi normal. Untuk cara selanjutnya itu sama yang seperti di atas yang pertama, dan lalu saya akan menganalisis path atau jalur. Berdasarkan gambar di atas diketahui adanya variabel eksogen yaitu EDU, EXP, ORG, dan infoklimat. Variabel endogen yang berperan sebagai media mencakup awareness dan risk perception. Selain itu, risk aversion bertindak sebagai variabel endogen tidak langsung. Hubungan antara variabel menunjukkan hasil sebagai berikut. EDU berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,000078. EXP berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,0031. ORG berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,115. Infoklimat berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,26. Infoklimat berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,26. EDU berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,44. EXP berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,0003. ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,18. Infoklimat berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,28. EDU berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,00 plus 0,24 sama dengan 0,23. EXP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,00 dikurangi ditambah 0,24 sama dengan 0,24. ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,18 plus 0,28, hasilnya 0,46. Infoklimat berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,26 plus 0,24 sama dengan 0,50. EDU berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk aversion sebesar 0,44 plus 0,28 sama dengan 0,72. EXP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,00 plus 0,28 sama dengan 0,28. ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,18 plus 0,28 sama dengan 0,46.
info climate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk aversion sebesar 0,28 plus 0,28 sama dengan 0,56. E2 berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,002. EXP berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,002. ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,0017. Info climate berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,036. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.